warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 dengan saya Rani Marliana Putri, NIM 2023052138. Dengan saya Ines Firtasya dengan NIM 2023052088. Dan dengan saya Afra Sabila dengan NIM 2023052008. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai mahasiswa. Simak videonya ya. Jangan lupa sebelum nonton video, like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Tadi yang akan saya sampaikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Sebagai mahasiswa, pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting untuk mengembangkan karakter pribadi, tapi juga untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang harus dihayati dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa beserta tema, tujuan, dan sasaran berikut. Pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk pengamalan, mahasiswa dapat mengamalkan nilai-nilai sila pertama dengan menghormati dan menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Ini termasuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan, menjaga toleransi antar umat beragama dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama. Yang kedua, tema toleransi beragama dan harmoni sosial. Yang ketiga, tujuan membentuk sikap saling menghormati dan memahami perbedaan agama serta memperkuat toleransi beragama di kalangan mahasiswa. Yang keempat, sasaran materinya pengenalan tentang pluralitas agama di Indonesia, pentingnya toleransi serta contoh konkret praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalan mahasiswa dapat menunjukkan pengamalan sila kedua dengan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab, tidak melakukan kekerasan, menghormati hak asasi manusia, dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial dan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Temanya kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan tujuannya menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, kepekaan sosial, serta sikap adil dalam memperlakukan orang lain. Dan sasaran materinya, pengertian hak asasi manusia, contoh kasus pelanggaran HAM, dan cara mahasiswa dapat berkontribusi dalam mempromosikan keadilan sosial. Dan selanjutnya pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia. Bentuk pengamalannya, mahasiswa dapat mengamalkan sila ketiga dengan mengedepankan sikap persatuan dan kesatuan baik dalam lingkup kampus maupun dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Ini termasuk menghindari perpecahan, mendukung kegiatan yang memperkuat persatuan, dan ikut serta dalam program kebangsaan. Temanya persatuan dan keberagaman. Tujuannya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa serta mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama. Sasaran materinya, sejarah perjuangan bangsa dalam membangun persatuan, contoh nyata persatuan dalam keberagaman, dan kegiatan yang mempromosikan kebinekaan. Selanjutnya, pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Bentuk pengamalannya, mahasiswa dapat mengamalkan sila keempat dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan, mengikuti kegiatan kemusyawarahan, dan mendukung sistem demokrasi di kampus. Ini termasuk keterlibatan dalam pemeliharaan ketua organisasi, rapat-rapat, dan kegiatan diskusi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tema, demokrasi dan partisipasi aktif. Tujuan, mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang adil, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Sasaran materi,
pengertian demokrasi Pancasila, cara-cara berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan yang pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalan, mahasiswa dapat mengamalkan sila kelima dengan terlibat dalam kegiatan yang mendukung keadilan sosial, seperti program beasiswa, kegiatan pengabdian masyarakat, dan proyek penelitian yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa juga harus mendorong kebijakan kampus yang adil dan merata. Kemudian tema keadilan sosial dan pengabdian masyarakat. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata mahasiswa dalam mendukung keadilan sosial dan membantu masyarakat yang kurang beruntung. Sasaran materi, pentingnya keadilan sosial. Contoh program pengabdian masyarakat dan cara mahasiswa dapat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial. Tujuan utama pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa, mengembangkan karakter berbasis nilai Pancasila. Melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan karakter yang kuat, berintegritas, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Membentuk generasi pemimpin yang berwawasan kebangsaan. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, mahasiswa dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang mampu mengelola keberagaman, mempromosikan persatuan, dan mengedepankan keadilan. Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Mahasiswa didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui berbagai kegiatan positif yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab. Pengamalan nilai-nilai Pancasila membantu meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa serta rasa tanggung jawab terhadap sesama dan bangsa. Selanjutnya, sasaran materi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pendidikan nilai dan karakter. Materi yang berfokus pada pendidikan nilai karakter berbasis Pancasila, termasuk pengenalan dan pemahaman mendalam tentang 5 sila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti diskusi kelompok, seminar, workshop, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang mencakup sejarah, filosofi, dan pentingnya Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, pelatihan kepemimpinan. Program pelatihan kepemimpinan yang menekankan nilai-nilai demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin yang berwawasan Pancasila. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa adalah langkah penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab sosial tinggi. Melalui berbagai bentuk pengamalan, mahasiswa dapat belajar untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya bermanfaat untuk bagi diri sendiri, mereka sendiri, tapi juga bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Implementasi nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, inklusif, dan adil, serta mempersiapkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa di masa depan. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.